tidak mungkin bisa menyerap karyawan yang semuanya, karena kita sudah keluar biaya juga cukup besar untuk melakukan pembongkaran, pindah perusahaan, pindah usaha, jadi tidak semua bisa kami. Itu effortnya pasti besar sekali. Besar, dan terlebih kalau boleh saya ingin cerita, jujur sangat sedih karena ini terjadi pada saat pandemi, Pak. Dan ternyata bukan hanya saya, masih ada beberapa investor lain yang masih berjuang, teman-teman saya lagi yang ada di sana, yang masih mencoba menegosiasi dengan PT Kiek. Ada juga yang akhirnya mengecilkan luas lahan, tapi dia hanya memperpanjang 5 tahun, setelah itu mereka memilih untuk keluar. Hanya sekedar perpanjangan nafas Karena sementara. iya betul, karena kan memindahkan usaha, memindahkan pabrik tidak semudah pindah rumah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, masalah pengelolaan kawasan industri. Beberapa kali saya mengangkat kasus ini, ternyata sampai sekarang belum ada perubahan yang berarti. Yang pertama, saya menyuarakan apa yang diaspirasikan oleh teman-teman pengusaha atau investor di PT Kima, kawasan industri Makassar. Kemudian beberapa waktu yang lalu dari PT KBN, kawasan Berikat Nusantara, dan sekarang ternyata ada lagi di kawasan industri yang lain. Artinya memang harus kita berikan catatan bahwa ada permasalahan serius dalam pengelolaan kawasan industri yang dalam kenyataannya berseberangan atau tidak sesuai dengan semangat Presiden yang ingin menciptakan iklim yang kondusif bagi investor di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan ini menurut saya adalah sangat tragis gitu. Kasihan Pak Presiden kita. Nah, kali ini saya akan berbicara dengan para penasihat hukum dan bagian legal dari dua kawasan yang berbeda. Yang pertama, Ibu Endah Sariningrum. Ini merupakan bagian legal dari PT Cokro Bersaudara yang menjadi korban dalam tanda kutip di kawasan industrial estate Cilegon atau PT Kiek. Oke. Nah, Pak Walidi pernah tampil juga. Beliau adalah salah satu pendamping hukum dari beberapa perusahaan di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Jadi ada beberapa kawasan dan saya menerima banyak request untuk podcast dari beberapa kawasan yang lain. Ini harusnya menjadi catatan yang sangat serius buat Menteri BUMN untuk membenahi ini. Kalau tidak, akan menjadi bumerang terhadap apa yang diinginkan Presiden, bahwa ekonomi tumbuh, pengusaha lokal bisa tumbuh, dan investor asing bisa datang, itu bisa tumbuh. Nah, kalau ini tidak dibenahi, apa yang disemangatkan oleh Presiden tidak akan pernah terjadi. Untuk itu kita akan melihat diskusi kita dengan dua orang hebat ini di depan saya. Mbak Endah, selamat ketemu lagi kita. Ya. Kita sudah pernah bertemu, ngobrol-ngobrol. Ternyata Cokro Bersaudara yang legend itu. Cokro Bersaudara itu udah berapa tahun ya Mbak Endah? Berdiri sejak tahun 1968, berarti tahun ini Mungkin sudah Mbak Endah belum lahir. Belum Pak, 54 tahun. Udah lahir Pak? 72 saya Pak. Oh, belum lahir. Saya sudah lahir. Nah, PT Cokro ini udah legend, udah hampir semua orang, apalagi seangkatan saya pasti udah tahu PT Cokro. Nah, PT Cokro kemarin ada salah satu pabrik Ya, di kawasan industri Kiek. Nah, itu mulai kapan ada di sana? Sejak tahun 1986. 86. Kiek mulai ada tahun? Kurang lebih 84 mungkin ya. Berarti termasuk pionir? Betul. Oke. Nah, apa yang terjadi? Sehingga saya dengar nih, tolong konfirmasi kalau saya nggak tepat, Cokro akhirnya hengkang dari Kiek. Betul. Oke, Yang di apa yang Cilegon. terjadi Mbak Indah?
Karena kasus terkait sama lahan kami yang ada di Kiek ini, ketika saya mau melakukan perpanjangan HGB di tahun 2014 meminta rekomendasi kepada PT Kiek, namun yang disampaikan oleh PT Kiek cukup membuat kami shock bahwa kami harus membayar harga sewa murni atau harus membeli kembali lahan kami tersebut jika kami ingin memperpanjang HGB dengan pola sistem sewa selama 20 tahun, atau kalau ingin memiliki atau membeli dalam diberikan jangka waktu 80 tahun sesuai dengan jangka waktu HGB yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Pertanahan. Sebelum melanjut, saya mau tanya, dulu awalnya Cokro masuk ke kawasan Kiek itu jual beli atau sewa sih sebetulnya? Jual beli kalau menurut jadi pemilik. HGB di atas HBR? Iya, betul. Itu waktu itu perjanjiannya untuk HGB itu kan biasanya 80 tahun ya. Ada 30, terus kemudian 20, 30 ya kalau nggak salah. Nah, ada perjanjian seperti itu nggak? Perjanjian kami dengan PT Kiek adalah bentuknya PPTI, Pak Rudi. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri. Di mana ketika negosiasi awal antara pemilik dan PT Kiek selalu menyampaikan kita dapat memiliki lahan di sana. Memiliki, karena kami pun masih memegang brosur zaman saat itu ketika PT Kiek memasarkan dan mencari investor untuk mau berinvestasi di Cilegon. Bila kita flashback tahun 86 itu Cilegon daerah yang baru dibuka. Istilahnya kami lah yang membabat alas gitu kan untuk memulai usaha di sana. Selalu disampaikan bahwa kita memiliki. Jadi ketika transaksi pembayaran disebut harga tanah kafling, Pak Rudi, bukan harga sewa menyewa. Ternyata pada waktu perpanjangan kami mau melakukan perpanjangan, kami harus membayar harga sewa atau kami harus melakukan pembelian baru dengan harga baru sesuai dengan harga pasaran yang ada di saat itu. Nah, ini kan cukup sangat memberatkan kami sebagai investor yang kami merasa tertipu, boleh dibilang. Ini menarik, tertipu ya. Jadi ada beberapa opsi, salah satunya kita harus membeli barang yang sudah kita beli. Betul. Nilainya juga besar. Harga pasar saat kita sepakat dengan PT Kiek. Kalau boleh saya flashback, saya sudah melakukan negosiasi dan mengajak diskusi Kiek dan stakeholdernya juga sejak 2014 dan meminta juga pandangan pendapat hukum dari kementerian terkait, baik itu Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, tapi selalu mengembalikan bahwa kasus antara investor yang ada di Kiek itu harus diselesaikan secara B2B, seolah kementerian tidak mau menginterfere atau membantu kami para investor yang ada di sana. Itu yang jawaban dari pemerintah? Iya, karena selalu meminta menggunakan tarif berdasarkan appraisal, berarti kalau berkaitan dengan appraisal adalah harga pasaran tanah saat itu berdasarkan penilai independen ya Pak. Kita boleh memilih appraisal sendiri? Appraisalnya itu berdasarkan beberapa list yang sudah menjadi rekanan PT Kiek. Saya hanya bisa memilih list yang sudah diberikan. Kalau waktu itu opsinya membeli kembali, tanda kutip, itu harganya berapa waktu itu? Harganya di atas NJOP, Pak. Benar-benar harga pasaran waktu value market. Negosiasi dengan pengelola Kiek, PT Kiek, tidak ada titik temu akhirnya? Tidak ada, karena tetap mereka harus menggunakan appraisal independen. Jadi pilihannya ya kalau ingin melanjutkan usaha di sana kita pilih harus beli baru atau sewa menyewa.
tidak ada opsi lain selain itu. Berarti kita menyewa tanah yang sudah kita beli. Betul. Menurut Anda sebagai legal, ada yang aneh nggak itu? Ada Pak, karena kami pun sebagai investor di sana akhirnya mencari perusahaan yang berdiri pada tahun yang bersamaan. Ternyata ada 7 perusahaan yang senasib dengan kami. Dan akhirnya kami pun mengetahui bunyi PPTI yang dikeluarkan oleh PT Kiek itu ternyata tidak seragam. Dan yang membuat kami sedih terhadap perlakuan investor baru yang memiliki atau baru mulai investasi di sana di tahun 2020, PT Kiek sudah bisa menetapkan tarif untuk perpanjangan HGB. Sedangkan terhadap kami, para pionir yang boleh saya katakan, itu mereka tetap tidak bisa memberikan satu istilahnya kemudahan kami berinvestasi atau disamakan. Jadi kami tetap harus memilih 2 pilihan tersebut, sewa menyewa atau membeli harga baru. Keputusan Cokro akhirnya? Kami memilih hengkang karena keluar karena final diskusi dan musyawarah kami terakhir dengan PT Kiek itu terjadi di saat pandemi mulai ada di tahun 2020. Jadi kami pun juga tidak sanggup untuk melanjutkan investasi yang ada di sana. Terpaksa kami memilih keluar. Keluar itu artinya meninggalkan aset yang ada? Iya, kami menyerahkan lahan tersebut kepada sama PT aset Kiek. gedung-gedungnya? Gedungnya, iya, kami harus membongkar. Bongkar. Terus sekarang dari Cilegon itu kan Cokro Bersaudara kan punya banyak workshop atau pabrik. Yang di Cilegon dipindahkan kemana nih, Kiet? Terus terang kami sedikit trauma untuk berinvestasi di lahan kawasan industri, Yang dikelola BUMN? Terutama di yang ada HPL dan dikelola BUMN. Kami memilih. Kenapa trauma? Karena ada ketidakpastian hukum, Pak, untuk berinvestasi. Bu Indah, tolong saya diklarifikasi. Dalam ada PP 142 tahun 2015. Nah, itu kan ada klausul bahwa untuk penetapan rekomendasi dan sebagainya itu harus melalui keputusan menteri gitu. Ini tahun 2015. 2015 ini tahun 2022. 7 tahun. Pertanyaan saya, sudah ada belum peraturan? Belum ada, Pak. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Jadi artinya Anda sebagai seorang legal bisa mengatakan bahwa tidak ada kepastian hukum sama sekali? Betul. Oke. Saya izin pindah ke tetangga. Silakan, monggo, Pak. Awalidi. Siap. Anda salah satu pengurus juga di Forum Komunikasi Investor di JIEP. JIEP itu di kawasan industri Pulau Gadung. Itu menarik karena itu BUMD sebagian besar. Ini yang membingungkan, Pak Rudi. Sampai bingung apalagi kita semua. Iya. Kalau boleh menjelaskan, Pak, itu sahamnya itu 50% Pemda DKI, 50% itu BUMN pemerintah pusat. Artinya ya BUMN lah gitu ya, Janda. Iya. Tapi kita nggak terlalu sih ya, nggak terlalu penting. Betul. Karena apa? Kiat pun juga ternyata juga anak usaha dari Krakatau Krakatau Steel. Steel. Nah, yang kita permasalahkan adalah perusahaan pengelola kawasan industri. Iya. Itu yang penting. HPL, Nah, Pak. apapun terjadi itu anak industri, cucu cicit dari perusahaan itu, tapi juga harus diberikan aturan yang firm gitu ya. Jadi tidak masing-masing direksi tidak berkreasi seenak udelnya sendiri. Oke, JIEP apa yang terjadi dengan JIEP? Baik, Pak Rudi. Terima kasih, ini kita sudah jumpa lagi, Pak, di podcast Bapak yang luar biasa terkenal, Pak. Ini ada beda lebih terkenal lagi. Jadi begini, Pak Rudi. Apa yang terjadi pada PT Kiek dengan para investornya, yang terjadi di PT Kima Makassar, yang terjadi di PT KBN Marunda, ini juga terjadi di PT Pulau Gadung Steel, JIP Pulau Gadung Steel. Sebagai pengelola. Saya potong, Pak.
Kalau lihat dari podcast kita kemarin dan beberapa informasi yang saya dapat, bukannya sudah cukup rendah ya di JEB itu 11,5% kalau nggak salah. 10, 11,5. 10 namun kemudian Iya, jadi iya, 11,5%. 11,65. Kenapa masih diprotes oleh investor? Jadi begini Pak, bahwa sebenarnya apa yang menjadi kebijakan dari PT JIP sebagai pengelola lahan kawasan industri Pulau Gadung, itu yang kita pertanyakan Pak. Sebenarnya itu tidak ada dasar hukumnya, tidak ada payung hukumnya. PT JIP ya? Betul, menentukan tarif itu Pak. Oh, penentuan tarifnya. Iya, sudah ada yang ditentukan di sana Pak nilainya. Itu. Jadi nilai yang ada sudah ditentukan itu kalau mendasarkan pada Pergub 217. Oh, ya, 5%. Iya, itu 5% Pak. Gitu. Dan Pergub itu sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah dicabut Pak. Oke. Gitu. Pertanyaannya apakah Pergub itu bisa menjangkau kawasan industri yang dikelola BUMN? Kenapa tidak? Iya. Karena di sini Pergub itu kan mengatur menyangkut masalah pertanahan. Yang ada di kawasan. Ada di kawasan dan kebetulan kalau KBN dan JIP itu ada di wilayah DKI Jakarta. Harusnya mengikuti itu. Mengikuti itu, Pak. Ini yang menurut saya memang, mohon maaf, ini PR besar bagi negeri ini. Terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih. Betul. Iya. Nah, ini saya punya pandangan yang sama. Waktu di Makassar, saya dorong DPRD untuk membuat perda pengaturan. Karena yang mempunyai lahan kan mereka. Gitu. Betul. Siapapun, entah itu investor dari asing, BUMN atau apapun, harus ikut dengan aturan kita ya. Betul. Nah, terus kalau di JEB, Pak, apa keresahannya dari teman-teman investor di sana? Sekali lagi Pak, tadi tidak hanya menyangkut masalah satu kebijakan itu saja Pak. Apalagi sana? Banyak kebijakan sana di JIP itu Pak. Di sana kan PT JIP ini sebagai pengelola kawasan itu menentukan tarif berdasarkan KJPP yang kita juga tidak tahu itu dasarnya dari mana Pak. Itu. Di sana jelas itu bertentangan dengan dan tidak ada dasar hukumnya kalau menurut kami Pak. Karena kalau mau mengikuti sebuah aturan yang tadi saya sampaikan ada Pergub 217 2016 Pak. Okay. Di sana 5%. Yang kedua, kalau mau mengikuti aturan yang ada, di sana tadi yang Pak Rudi sampaikan, ada PP 142 Pak. PP 142 2015. Oke. Di sana jelas pasal 49 ayat 2 huruf C menentukan menyangkut masalah syarat-syarat terkait dengan biaya pengelolaan lahan dan lain-lain itu akan diatur dengan permen. Tapi nyatanya faktanya sejak 2015 sampai sekarang permen itu tidak pernah muncul. 7 tahun. 7 tahun. Presidennya masih sama. Masih sama Pak Jokowi dan ini bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sendiri Pak. Nah, ini saya dengar teman-teman dari kawasan industri atau di JIP ini, Forum Komunis Investor mau menghadap presiden. Betul Pak. Apa yang mau disewarkan oleh presiden? Apa saja? Selain iya. ketidakpastian hukum yang tadi, Iya. terus apa lagi sih yang bermasalah di Iya. PT JIP? Iya tadi ada tidak kepastian hukum, tidak adanya keberadilan dan tidak adanya investasi berkelanjutan. Intinya di sana Pak. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan Pak, di situ di samping kebijakan menyangkut masalah biaya pengelolaan lahan untuk dan rekomendasi Pak, itu sangat tinggi dan tidak berdasarkan aturan yang ada. Ada di sana juga disebut namanya biaya ganda Pak. Akhirnya Biaya ganda. Iya, kita simpulkan demikian. Kita dikenakan untuk menyangkut biaya rekomendasi dan perpanjangan dan pemanfaatan lahan itu besarnya 11,65% Pak. Oke. Itu pertama. Iya. Terus yang kedua, kita juga dikenakan lagi namanya biaya periode penggunaan selisih antar waktu. Iya. Ada PAW-nya Pak. Apa Itu juga luar biasa. apa tuh? Pengertiannya yang Jadi ini pakai bahasa Indonesia yang sederhana deh. nah itu istilah yang dipakai oleh mereka. PT JIP seperti Iya. itu Pak. PT JIP Itu maknanya apa antar sebenarnya? waktu, jadi begini Pak Rudi. selisih ya. Ya, biaya selisih antar waktu. Jadi antara diterbitkannya SPPTI dengan terbitnya HGB, ini yang kemudian dihitung dan ditagihkan kembali kepada investor. Padahal itu sama sekali di dalam SPPTI-nya dari awal itu nggak ada sama sekali tentang itu.
Itu Pak, itu yang Jadi menurut Pak Walidi itu merupakan kreativitas direksinya aja. Iya, itu mungkin bisa disimpulkan demikian kan Pak. Nah, yang lain lagi Pak Rudi, kenapa kita nyatakan sebagai biaya ganda? Di sana juga masih dikenakan kita biaya ini Pak, biaya pembayaran ke kas negara untuk perpanjangan HGB itu. Terus kemudian kita juga masih dikenakan lagi Pak biaya maintenance fee. Itu juga tiap tahun naik Pak. Ini IPL ya maksudnya? Iya, IPL. Tapi kalau IPL kan wajar ya? Wajar. Selama mereka memberikan feedback kita untuk pemeliharaan infrastrukturnya. Cuman kondisinya ya ternyata ini kalau DG ya Pak, angkanya adalah 1.500 per meter persegi. Iya. Menurut Bapak, worth it dengan feedback yang diterima oleh investor nggak? Tidak. Kok Bunda yang jawab? Karena kebetulan punya pabrik juga? Saya Cokro memang ada juga di sana. Betul. Jadi kalau boleh dikatakan ini Cokro ada di mana-mana kayaknya. Double impact bagi kami justru ya sangat besar sih Pak untuk memiliki. Berarti kalau punya 1 hektar 10.000 meter persegi dikalikan 1.500 per bulan? Per bulan. Itu Pak. Per tahun per bulan ini? Maintenance fee ini? Per bulan. Per bulan? 1.500 per meter persegi? Iya. Kali luas lahan. Kali luas lahan, iya. dikali 12 bulan. Per tahunnya segitu? Iya. Dibayarnya per tahun? Boleh dicicil per bulan. Per bulan boleh? Tergantung kemampuan perusahaan. Jujur ini kalau ini dosa nih. Sesuai nggak dengan feedback yang diterima oleh investor? Tidak Pak, karena kalau saya boleh katakan yang di Pulau Gadung, yang kami saat ini masih beroperasi di depan workshop kami, pabrik kami di sana, jalanan masih berlubang. Terus juga banyak truk-truk liar yang parkir sembarangan, banjir juga masih terus terjadi di Pulau Gadung. Terus uangnya dikemanakan? Udah Pak Budi, lanjut. Terus apa lagi Pak? Oke. Itu tadi yang mungkin dalam istilahnya kita katakan biaya ganda Pak, yang luar biasa membebani para investor pengusaha Pak. Di samping itu nih sekarang juga sudah Pak, dimulai diberlakukan lagi Pak. Sudah. Untuk menyangkut masalah pemberlakuan e-gate untuk entry dan exit kendaraan. Jadi saya nggak bisa lewat lagi. Bayar. Iya harus ada. Dulu kan rumah saya suka nembus di Pulau Gadung gitu. Nggak bisa lagi. Mungkin sebentar lagi Pak, karena ini sudah dipasang semua. Jadi orang-orang kampung di sana tuh buaran demo semua pasti itu. Mungkin dipastikan demikian. Oh, kada ya Allah. Terus apa lagi Pak? Iya. Saya mohon maaf saya kadang-kadang agak bingung ya dengan mindset para pengelola BUMN maksud saya, pengelola kawasan industri yang BUMN ini. Dalam pikiran saya, mereka itu memberikan pelayanan terbaik agar para pengusaha baik domestik maupun asing itu bisa berusaha dengan baik sehingga ada economic impact-nya sangat besar bagi negara ini. Iya. Ini kok malah cari untung Kak Sakar PDW. Dan mungkin kalau boleh kami tambahkan Pak Rudi. Ya. Kita semua menyadari, kita semua mengalami Pak, bahwa di tengah-tengah bencana pandemi COVID kemarin sampai sekarang yang masih kita rasakan itu menghantam fundamental bisnis dan berdampak pada krisis ekonomi global juga. Ya. Telah berimbas dan dialami oleh seluruh negara termasuk negara kita. Ya, Pak Walidi, Mbak Indah ya, kita sesuai apa yang dikatakan oleh Presiden, krisis pasca pandemi kan masih panjang Pak, kita panjang. Harus bangkit krisis kembali. Ekonomi, krisis pangan, krisis energi, dan ini akan berdampak kemana-mana itu. Nah, ada rasa sense of crisis nggak sih para pengelola BUMN ini supaya dia menciptakan iklim yang baik? Nah, mohon maaf Pak, dari beberapa ketentuan-ketentuan tadi, itu semuanya hanya berdasarkan SK direksi. Betul. Di KIEK juga sama? Kalau di KIEK, kami tidak pernah mengetahui SK direksi tersebut, Pak. Tidak pernah ada, karena dia mengembalikan ke perjanjian PPTI. Mbak Indah, Pak Walidi, karena Anda orang legal dan tahu masalah hukum, kita bicara solusi. Ya. Sekarang menurut Mbak Indah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, kemudian dalam hal ini Kementerian BUMN, dan kemudian juga direksi
pengelola dari kawasan industri dengan adanya masalah yang silang sengkarut seperti ini? Dari saran Anda solusi seperti apa? Kalau dari saya tetap kami tetap menuntut kepastian hukum, ada peraturan menteri turunan dari PP 142 itu, dibuat tarif yang lebih dapat diterima untuk keberlangsungan usaha kami, disampaikan dari sekarang dan disosialisasikan dengan baik ke seluruh investor, sehingga ketika kami akan melakukan permohonan perpanjangan HGB, kami kan juga sudah bersiap-siap diri untuk istilahnya melakukan pembayaran, sudah memikirkan apakah kita masih mampu atau tidak berada di kawasan industri tersebut. Jadi sudah disounding secara sebaik-baiknya, sosialisasi itu ada dan dijelaskan kembali, ditata ulang kembali bunyi dari PPTI dan aturan-aturan yang ada di dalam kawasan industri itu sih Pak. Karena intinya Mbak Indah mau mengatakan harus ada kepastian hukum. Betul. Yang bisa dipegang oleh semua pihak sehingga tidak terjadi permasalahan yang hal seperti ini. Betul, karena kan ketika seorang pengusaha berinvestasi, yang mereka harapkan adalah ini usaha ini berkelanjutan, long term, dan bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar, karena memajukan dampaknya bukan hanya ke ekonomi, tapi ke perusahaan, tapi juga ke tenaga kerja juga. Betul Pak, karena ketika kami hengkang dari KIEK, terus terang kami melakukan pemutusan hubungan kerja. Berapa orang waktu itu? Kurang lebih yang kami putuskan sekitar 25 kalau nggak salah. 25 orang. Karena untuk kami pindah kan juga kami tidak mungkin bisa menyerap karyawan yang semuanya, karena kita sudah keluar biaya juga cukup besar untuk melakukan pembongkaran, pindah perusahaan, pindah usaha, jadi tidak semua bisa kami. Itu effortnya pasti besar sekali. Besar, dan terlebih kalau boleh saya ingin cerita, jujur sangat sedih karena ini terjadi pada saat pandemi Pak. Dan ternyata bukan hanya saya, masih ada beberapa investor lain yang masih berjuang, teman-teman saya lagi yang ada di sana, yang masih mencoba menegosiasi dengan PT KIEK. Ada juga yang akhirnya mengecilkan luas lahan, tapi dia hanya memperpanjang 5 tahun, setelah itu mereka memilih untuk keluar. Hanya sekedar perpanjangan nafas karena sementara. iya betul, karena kan memindahkan usaha, memindahkan pabrik tidak semudah pindah rumah. Kita membutuhkan effort yang sangat besar sekali dan memikirkan segala macam perizinan, dan kelangsungan usaha itu bisa tentu berjalan dengan smooth lah ya Pak. Oke. Saya bisa membayangkan ya. Saya pindah aja repot, kemudian ini memindahkan usaha dengan ratusan karyawan, dengan peralatan industri pabrik yang luar biasa, dan itu membutuhkan effort yang luar biasa. Betul Pak. Ya. Ini yang mungkin tidak disadari oleh para direksi dari pengelola kawasan industri itu. Jadi saya menghargai Mbak Indah mempunyai solusi yang cukup fair sebetulnya, kepastian hukum itu yang penting, yang menguntungkan semua pihak lah. Betul, win-win solutionnya. Kami juga menghargai pihak pengelola, kami juga yang pasti ingin tetap berusaha. Tapi jika memang tidak bisa win-win dalam arti memberatkan dari sisi kami, pengusaha, ya kami pun lebih baik tidak melanjutkan lagi. Nyesek ya. Pak Walidi, apa yang ingin Anda memberikan saran untuk solusi? Baik Pak Rudi, merimen dan menambahkan dari Bu Indah Pak, bahwa BUMN ini kan juga kepanjangan tangan dari pemerintah dan pemerintah. Di sana sudah jelas Pak Rudi, ada undang-undang yang mengatur menyangkut masalah penanaman modal atau investasi. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Di sana jelas dikatakan terkait dengan asas dan tujuan yang tadi Bu Indah sampaikan, itu adalah yang dijamin oleh negara adalah kepastian hukum, Bu Indah. Yang kedua, keberadilan.
baru menuju pada investasi yang berkelanjutan, Pak. Nah, untuk permasalahan yang ada sekarang HGB di atas HPL yang dikelola oleh para BUMN atau BUMD di Indonesia ini memberikan biaya rekomendasi pemanfaatan lahan dan lainnya ini, ya saya pikir memang tidak ada dasar hukumnya, Pak. Tidak ada dasar hukumnya, hanya mengambil kebijakan sendiri. Nah, sedangkan yang sudah pasti, Pak, di sana ada aturan tadi yang saya sampaikan. Untuk Jakarta ini ada Pergub nomor 217 tahun 2016. Di sana jelas mengatur menyangkut masalah biaya pemanfaatan lahan itu ditentukan adalah 5%, Pak. Itu Ternyata diabaikan sama direksi. Betul. Itu. Dan kalaupun seperti yang Bu Indah tadi sampaikan, di sini juga sudah ada PP, Pak. PP 142 tahun 2015 tentang kawasan industri. Di sana tadi dinyatakan jelas pasal 49 ayat 2 huruf C tadi terkait dengan pemanfaatan lahan dan lain-lainnya akan diatur dengan permen. Nah, sampai saat ini tidak ada kepastiannya. 7 Kemana tahun permen sudah. itu? Betul. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya tahu di belakang Pak Walidi itu banyak bapak dan ibu-ibu yang lain, di belakang Mbak Indah juga sama, karena saya yakin suaranya Mbak Indah bukan hanya suara Cokro Bersaudara, Betul, tapi dari suara investor yang yang lain. Betul, Ya, sepakat Pak. ini saya kira cukup clear, jelas ya. Saya kira ini perlu kita suarakan untuk mendapatkan perhatian dari Presiden, mendatangkan Menteri BUMN itu. Jangan diabaikan begitu saja, karena implikasinya kan luar biasa. Iya. Bukan hanya pada ekonomi, tapi juga bisa mengarah ke politik juga, sosial politik juga, kalau ada berdampak tadi PHK dan sebagainya. Apalagi di Jakarta ini, di JIEP ini. Ini potensi PHK menimbulkan kerusuhan, macam-macam lah. Kita lebih sensitif sebetulnya. Baik, terima kasih Mbak Indah atas waktunya dan bincang-bincangnya. Pak Walidi juga, terima kasih kembali. Mudah-mudahan kita suarakan bersama dan mudah-mudahan pemerintah masih mempunyai hati untuk mendengarkan suara dari Mbak Indah dan Pak Walidi. Ya, terima kasih. Sahabat Indonesia, jujur saya bingung memang. Sebetulnya apa yang disuarakan dan diberikan masukan oleh Bu Endah maupun Pak Walidi, ini bukan sesuatu yang aneh. Simpel sekali. Kepastian hukum. Ini adalah fondasi dasar dalam iklim investasi yang berkelanjutan. Kita percuma ngomong berbusa-busa tentang iklim investasi yang sehat, kondusif, kalau fondasi dasarnya ini tidak dibenahi, yaitu adalah kepastian hukum. Dan ini sudah dialami oleh Mbak Indah, Pak Wali, dan seluruh investor yang dari sana. Ini baru dari 2 kawasan industri. Pertama di kawasan industrial Estate Cilegon, kemudian dari kawasan industri JIP di Pulau Gadung. Saya kemarin mempunyai list panjang, dari Medan juga punya masukan yang sama, dari Jawa Timur juga sama. Jadi artinya ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan kawasan industri, sehingga tidak match dengan apa yang selalu disemangati oleh Presiden untuk menciptakan ekonomi yang tumbuh, kondusif, investasi yang berkelanjutan dan sebagainya. Ini hanya menjadi orasi-orasi yang tidak ada makna kalau aparat di bawahnya, Menteri BUMN, tidak bekerja dengan baik. Tidak perlu membuat aturan baru sebetulnya. Menteri BUMN cukup membuat aturan turunan dari PP nomor 142 tahun 2015. Ini ditunggu oleh para investor, sehingga para perusahaan di sana, baik dari domestik maupun asing, ini mempunyai pegangan yang sama, kepastian hukum. Jangan dibiarkan direksi BUMN, pengelola kawasan industri, berkreasi, berinovasi, dan pertanyaan saya, uangnya masuk negara atau tidak? Diaudit atau tidak? Sebagai contoh, IPL, maintenance fee, per bulan ada yang 1.500 per meter persegi, dikarikan luas lahan. Ternyata menurut pengakuan Bu Indah dan Pak Walidi, feedback yang diterima oleh investor tidak sesuai. Masih banyak banjir, masih jalan berlubang ke sana kemari,
di JEB itu kelihatan sekali memang menjadi jalur pintasan, jadi tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi para perusahaan investasi. Dan kita harusnya malu lah. Akhirnya saya bisa mengerti kenapa teman-teman saya yang dari perusahaan asing itu memilih Vietnam dan Kamboja. Karena apa? Di sana kepastian hukumnya. Dan ini PR besar buat kita. Mungkin Pak Jokowi selama ini hanya mendapatkan masukan dari menteri, dari direksi yang semuanya asal Bapak senang. Saya hanya mohon kepada Bapak Presiden, dengarkanlah suara yang di bawah. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan Bapak bisa mempertimbangkan, masih ada waktu 2 tahun Bapak untuk menyelesaikan ini, dan saya hanya menyuarakan apa yang diinginkan oleh para perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha dan investor. Dan kenapa saya tertarik? Karena ini kalau tidak ditangani dengan seksama dan serius, implikasinya itu luar biasa. Masalah sosial, PHK, dan macam-macam lah. Ini yang sama-sama kita hindari. Saya bermohon kepada Bapak Presiden, kepada Menteri BUMN untuk aware dan peduli dengan suara yang disampaikan oleh para pengusaha dan investor. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.